anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik. Terima kasih. Yang sebelah kabarnya gimana? Sehat-sehat? Sudah pada sarapan tadi? Sudah. Gimana yang sudah sarapan? Sudah. Yang sebelah sana gimana? Sudah siap kita belajar hari ini? Agar hari ini memberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk dari siswa dapat mungkin kita membuat pelajaran hari ini mari kita Terima kasih untuk angka yang sudah memimpin doa pada siang hari ini. Semoga berada di bawah keselamatan kita hari ini dan hari berikutnya. Jadikan Allah Subhanahu wa taala untuk mudah menyerap memenuhi baik, anak-anak semuanya, pagi hari ini Bapak ingin memeriksa kehadiran anak-anak semuanya. Untuk sesi kita pagi hari ini ada berapa siswa? 18 kalau nggak salah ya? Hadir semua ya? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Terima kasih hadir semua. Semoga yang sesi siang bisa hadir semua. Berikutnya juga yang ada di berikutnya semuanya bisa hadir semuanya ya. Terima kasih. Anak-anak semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar musika yaitu tentang gerak parabola. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan melakukan percobaan gerak parabola menggunakan alat sederhana berupa pipa keran air yang ada di depan yang biasa kita pakai untuk cuci tangan, yaitu untuk mencari hubungan antara misalnya sudut, kemudian kecepatan, kemudian dengan jarak yang terjauh yang dicapai oleh air dan di mana pun yang dicapai. Nah, sebelum kita masuk ke sana, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak semuanya. Masih ingat pertemuan pelajaran kita yang lalu? Kalau nggak salah, materi kita beberapa waktu yang lalu itu tentang gerak. Ada yang ingat tentang gerak? Kalau tidak salah, Bapak ingat tentang gerak itu ada dua macam. Gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Ada yang ingat gerak lurus beraturan? Oh ya, silakan. Mana dulu ini? Ini dulu mana dulu? Kanan dulu, silakan. Silakan. Gerak lurus beraturan cirinya kecepatan selalu sama. Bagus. Semoga nanti jadi presiden ya. Nih. Yang satu lagi gerak ada namanya gerak lurus berubah beraturan. Ada yang masih ingat? Silakan Putri. Cirinya gerak itu selalu gimana tadi? Kecepatannya setiap saat selalu berubahnya beraturan. Bagus Putri. Semoga jadi Ibu Menteri nanti ya. Atau punya pendapat yang lain? Kurang cocok dengan pendapat semuanya. Bagus ya, bagus. Semuanya benar. Tentang gerak lurus. Kemarin pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang gerak. Ada namanya gerak lurus beraturan. Kemudian ada lagi gerak lurus berubah beraturan. Setelah itu kemarin kita membahas tentang gerak parabola. Ada yang ingat pertemuan lalu kita bahas tentang gerak parabola? Ada yang ingat gerak parabola itu berapa? Ayo, yang ingat tunjuk tangan. Tadi ada berapa? Spesial. Gerak parabola itu berapa? Parabola. Oh ya, betul tadi ya. Gerak melengkung. Ada lagi yang berapa? Gerak parabola itu apa? Pada lupa ya? Karena kita sudah 1 minggu kemarin PPT ya. Silakan. Gerak parabola merupakan gabungan dari gerak lurus dan beraturan. Gerak parabola itu gabungan gerak lurus beraturan. Mungkin bisa ditambahkan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak parabola itu kalau garis bawahi, Bapak temannya lalu mungkin pada lupa ya. Bapak ingatkan lagi bahwa gerak
parabola itu adalah perpaduan dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturannya adalah gerak searah subuh. Gerak lurus berubah beraturannya searah proyeksi gerak searah subuh. Nah, karena adik-adik anak-anak semuanya pada lupa, Bapak akan mengingatkan anak-anak semuanya melalui video di depan ini. Yuk kita simak bersama dengan cermat, dengan teliti ya. Oke, yuk adik. Ya. Ini kita ingat pertemuan yang lalu ya tentang apa itu gerak parabola. Oke, sudah selesai? Dengan menonton video ini anak semuanya ingat materi kita yang pertemuan yang lalu ya, apa itu gerak parabola. Kalau ulas lagi bahwa gerak parabola adalah perpaduan dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus beraturan. Udah paham kira-kira ya, masih ingat ya? Karena kemarin kita sekali lagi habis GTS lupa ya, belajar agama, belajar PPKN, belajar bahasa Inggris, belajar semua pelajaran, jadi ini ada lupa. Mungkin bisa lebih. Nah,
video yang menarik ini. Tolong diamati dengan seksama, tolong disimak dengan baik. Ada sesuatu yang di video yang akan kami laksanakan. Ini yang akan mendasari kita untuk melakukan kegiatan itu. Itu apa ini? Iya. Kita coba. Ada yang hobi bola? Ada. Ya. Ini yang sebelah sini, sebelah ini. Apa namanya? Namanya apa siapa ini? Ya, ini teman saya gitu. Ronaldo teman saya namanya. Apa sih? Ada apa sih dengan si siapa tadi? Cristiano Ronaldo ya? Nah, tonton sebentar. Anda bisa berputar. Ya. Ya, sudah ketangkap ya? Apa tadi gambar apa tadi? Si Cristiano Ronaldo sudah tahu. Bola pertandingan di mana ya? Ada ini lupa mungkin ya. Nah, si Cristiano Ronaldo melakukan pertandingan bola. Apa yang menarik dari pertandingan bola yang kalian amati? Ada apa? Bola melengkung ya, sesuai dengan yang kita pelajari tadi apa namanya? Melengkung ya. Oh ya, itu tadi ya. Ada gerakan melengkung. Ada lagi yang menarik dari video yang Bapak tampilkan yang bisa kalian lihat, kalian amati saya ngomong apa tadi? Nah, kok bisa si siapa tadi Cristiano Ronaldo bisa menendang bola bisa masuk ke bawah? Gimana caranya? Apa yang dilakukan? Apa yang ditendang? Ya, pernah kalian menendang bola? Menendang bola? Dan berapa kali menendang bola? Berapa kali masuk? 10 kali menendang bola, 1 kali masuk. Atau 100 kali menendang bola gak ada masuk sama sekali. Tapi Cristiano Ronaldo bisa sekali tendang, bisa langsung masuk. Apa kira-kira? Apa yang terjadi? Kok bisa seperti itu? Nah, sebelum lebih jauh, kita coba lagi. Ada video lagi satu yang mungkin menggugah kalian. Ada video lagi. Ya, setelah kalian tonton anak-anak semuanya, apa yang kalian lihat? Siapa tokoh siapa tadi namanya? Kalau nggak salah James Bond, bukan? James Bond ada. Siapa namanya? Ada yang lebih Michael Jordan, siapa namanya? Bapak nggak lupa. Tapi kita lihat ada fenomena apa kira-kira? Tadi yang bilang melengkung sama gitu, Bapak lupa. Jadi melengkung nggak digambarin? Ada. Dan melengkung. Apa tadi? Gerak melengkung, gerak bola. Ada yang menarik yang bisa kalian ambil, kalian amati dari video ini. Ada yang menarik? Apa kira-kira yang menarik? Bapak mau tanya, si artis ini yang namanya Iksan Jordan, ya. Nah, dia bisa melempar bola dari jarak sekian meter, bisa masuk. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Pak Jordan? Pak Iksan Jordan ini ya, si tokoh apa tadi tokoh apa nih namanya? Basketball, apa yang dilakukan? Adakah kira-kira pengaruh dari kekuatan yang melempar? Ada. Kalau melemparnya misalkan masuk nggak kira-kira? Apalagi lemparnya masuk kan? Berarti ada kemungkinan ini ya pengaruh berapa kuat si apa tadi Iksan Jordan itu tadi namanya ya? Nah itulah pokoknya yang melempar berapa kuat. Nah kira-kira melemparnya ke arah mana? Kalau apa namanya? Apa tadi lubang panjangnya di sebelah kanan, saya lemparnya mana? Sana lemparnya. Ya. Berarti ada kemungkinan arah lempar juga berpengaruh. Kalau panjangnya di sana, saya lemparnya kira-kira
dengan keran air yang menggunakan keran. Kemudian nanti kalau kita perpanjang, nah, nanti kami minta untuk berkelompok di dalam kelompok melakukan percobaan di luar menggunakan keran air. Keran air akan kita semprotkan dan membentuk asam gas. Nah, anak-anak semuanya akan Bapak minta untuk mencari hubungan antara satu tadi apa tadi? Nah, sudut. Ada kemungkinan sudutnya juga berpengaruh. Kalau ke sana apa tadi? Ringnya atau basketnya sebelah sana berarti sudutnya mau berapa yang pas. Kemudian selain sudut berapa kuatnya saya melemparkan seperti saya melempar topeng tadi. Apakah seperti itu ataukah melemparnya seperti ini? Nah, kira-kira itu kuatnya itu. Nanti anak-anak akan coba bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kemudian ada gambar benda yang perlu anak-anak isi semuanya. Nanti di dalam kelompoknya seperti yang sudah di ini ya. Bapak kasih nama kelompok yang di sini kelompok 1, 2, 3. Saya kasih nama kelompok alfa. Di sini kelompok beta, di sana kelompok gamma. Alfa, beta, gamma. Silakan kasih nama percobaan. Nanti percobaan yang paling dulu melaporkan itu akan ada spesial. Nah, caranya bagaimana cara melakukannya? Nanti akan Bapak tunjukkan di sana. Tapi secara umum akan diperlukan alat-alat satu penggaris busur, kemudian mistar atau penggaris, kemudian keran air, kemudian ada pipa. Terus silakan salah satu dari kalian bertugas sebagai yang memegang kerannya, memegang selangnya atau kerannya airnya. Satu memegang keran penggaris, satunya memegang busur, satunya mencatat. Oke, siap? Siap paham kira-kira? Silakan kita semua keluar. Yang alfa sebelah sini, kelompok alfa, kelompok beta yang di tengah, kelompok gamma yang di ujung. Silakan diisi dan sambil berdiskusi di sana ya. Sesuai petunjuk yang ada di lembar kerja. Silakan teman-teman semuanya. Dari kamu megang ini ya cara mengukurnya. Pertama air ini akan kita mengumpulkan air. Nah, air ini akan berlaku seperti anatomi atau apa? Analogi gerak parabola. Ini yang akan digunakannya. Karena ini ukuran airnya mungkin terlalu kecil, nanti dikecilin aja berapa ya? Ini untuk lintasannya seperti ini. Ini lintasan yang kita maksud tadi lintasan berapa? Kira-kira tunggu sampai berapa? Ini kelompok lain juga. Sambil salah satu mengganggu airnya, kira-kira berapa? Salah satu nanti memegang busur. Nah, salah satu memegang busur ya. Nah, itu kita ambil untuk sudut pengambilannya di sini misalnya. Di sini boleh. Dan nanti namanya bagaimana ya? Kalau di sini boleh, atau di pojok sini juga boleh. Kalau susah di sini aja, ya. Nanti lihat arah airnya sudut berapa ini. Ini ya. Untuk yang tabel 1 yang di bawah apa tadi? Sudutnya. Jadi ini kira-kira dibuat tetap dulu. Nah, dibuat seberapa? Oh, segini ya. Nah, sambil diubah-ubah. Oh, mau sudut berapa? Yang satunya yang catat. Mulai dari sudut yang kita ubah adalah dari 0 sampai dengan 90 ke atas. Itu ya. Oke. Yang megang penggaris siapa? Joko megang penggaris. Eko apa Joko ya? Joko lupa ya. Eko ya. Nah, ini nanti diukur ya sama tingginya. Satu mencatat. Silakan coba. Yuk, silakan sambil didiskusikan ya. Oke, berikutnya kelompok 2 gimana? Kelompok apa ini kita ya? Ya, sudah. Ya, namanya nanti dilihat. Kalau enggak ini dulu, dicoba dulu. Nah, airnya yang air yang mati mungkin kencang ya. Kan air terbuka aja gitu. Nah, buat aja berapa segini kira-kira cukup. Nah, kelompok lain juga gini airnya besar juga.
Satu mengukur, nanti salah satu megangannya, salah satu megang kerannya, salah satu megang ukurnya ini ya. Aku balik. Nah, mau pakai sudut yang mana ini? Oh, sudut yang ini. Berarti kalau mau sudut yang merah ya. Kalau ini kan titiknya dari sini, ini mulai dari nol yang merah waktunya ya. Jadi sudut jangkauannya dari sini, salah satunya tak. Nah, silakan dicoba di tabel 1 itu ada 7 kali sudut yang berbeda-beda. Silakan dicoba-coba 10, 20, 30 ya. Nah, nanti setelah sudutnya dicatat sambil diukur jarak lintasannya sama ketinggiannya dari ini. Nah, nanti diukur berapa air itu muncratnya jauhnya sama muncratan air tadi tingginya berapa. Diukur ya. Paham kira-kira? Oke, silakan. Untuk kelompok satunya. Kelompok satu. Ya, kelompok satu gini caranya Nana. Ya, jadi nanti kalian lupa aja. Kalian bagi menjadi berapa orang yang punya tugas masing-masing. Satu megang airnya ya. Megang airnya kita tembakkan sehingga membentuk sudut. Kira-kira kecepatannya atau apa namanya lintasannya sudah bagus, pegang aja. Nanti dipegang ya, nanti aja nggak apa. Nah, salah satu siswanya itu mengukur sudutnya nanti ya, ini titiknya. Nah, ini ambil yang warna merah, 0 sampai 90. Silakan coba-coba dengan sudut yang beda-beda dari 0 sampai 90. Makanya salah satu siswa lain lagi mengukur lintasan airnya dari titik sini tadi ya. Ukur sampai berapa air itu mencapai titik terjauhnya, ini namanya titik terjauh. Kemudian diukur juga tinggi maksimumnya berapa. Ini ada tinggi berapa tabel 1, tingginya, sudutnya, tingginya sama jauhnya. Yang tabel 2 itu kecepatannya apa tadi dibuat cepat. Nah, sudutnya tetap satu sudut aja nanti yang tabel 2 satu sudut aja. Misalkan sudutnya 40 atau berapa ya. Nah, nanti diubah kalau dikencengin, dilemahin, sangat lemah gitu. Nanti lintasnya jauh. Kalau kenceng apakah lintasnya lebih jauh? Kalau jauhnya berapa diukur. Nah, gitu ya. Diukur, tingginya juga diukur. Terus dibuat kenceng lagi. Kenceng lagi sudutnya berapa? Sudutnya tetap ya untuk tabel 2 ya. Oke, siap. Terima kasih. Paham kira-kira? Silakan dicoba ya. Ayo. Bisa kira-kira? Tiga ya? Dua ya? Ininya sudah diukur? Mau nyoba berapa sudut berapa saja yang dicoba tadi? Tadi 40 udah. 40 udah. 30 udah. Udah kan? Berapa tadi? Yuk, sambil dicoba lagi. Tabel 1 sudah dicoba selesai? Belum, diulang lagi. Kalau kira-kira kurang puas, hasilnya ini. Nah, ini kan ini ya. Ini apa yang susah dari sini? Enggak, yang ikut dari sana. Enggak. Bisa, gampang. Santai aja, santai nggak buru-buru. Ini, nah. Mana yang tadi yang sini? Nah.
Ini penggarisan di bawah. Penggarisan di bawah. Ya, ini dipakai. Nah, ya. Pelan-pelan ya, Bapak. Ini tabel 1 atau tabel 2? Tabel 1 ya. Pelan-pelan, coba. Kalau kurang kuat dengan hasilnya boleh coba lagi, ulang lagi boleh. Boleh coba lagi, ulang lagi. Tingginya belum, ulang lagi. Kalau tingginya belum. Coba yang boleh. Sudah berapa surat yang dicoba? Baru 3, 5 ya. Itu berapa saja tadinya? 50, 40 ya. Yuk, kita awal selat, Bapak. Yuk. Jadi untuk tabel 1 kecepatannya kita buat kira-kira sama. Jadi salah satu megang apa ini? Jadi dianggap untuk tabel 1 kecepatan awalnya kita buat nilainya selalu tetap. Tinggal diukur aja mau berapa 10 ya. Nah, 10 silakan diukur. Ini caranya ya. Iya, balik. Nah, ini ukurnya. Nah, berarti ya. Dapat tingginya diukur. Tingginya diukur. Ya, ini berapa ini? 20. Ya, berikutnya 45. 45 ini. Ah, 45. Ini sebenarnya 45 sekarang. Ini berapa itu? 6. Jaraknya diukur dari kiri ke kanan Bapak sampai ke ujung. Berapa itu? 28. Nah, kurang lebih 28. Bapak naikin lagi. Sekarang 70. Nah, 70 diukur jaraknya berapa? Di sini sudah 70 catatnya. Iya, 21. Tingginya. Ya, 20. Ya, berapa tingginya? Berapa? 13. Sekarang Bapak naikkan ke 90. Ya, taruh airnya ya. Ini kelemahannya nah, ini sudah 90. Sudah 90 tinggi banget. Ya. Berapa tingginya tadi terukur? Belum. Ya, 22. Atas. Nah, silakan kalau masih kurang puas dengan yang diambil percobaan tadi diulang lagi enggak apa-apa, coba lagi. Ya, silakan boleh. Biar enak ngukurnya dibalik. Sekarang yang tabel 2 belum. Ini tabel 1 ya. Ya, silakan tabel 2 dilakukan hal yang sama gitu ya. Tabel 2 sekarang dibuat sudutnya sama. Mau pakai sudut berapa? Nanti dicoba, kalian coba dengan sudut 10 misalkan ya. Kalau dibuat dengan 10 atau 20 atau 30 nanti silakan dilihat berapa yang coba.
yang kira-kira kecepatannya sama. Tuh ya. Oke, silakan coba. Kalau misalnya hasilnya kurang puas, coba lagi nggak apa-apa. Ulang lagi. Kan banyak air, masih banyak ya. Belum habis air. Oh, ya. Ini kita jauh ya. Iya. Kita main lagi ya. Kelompok apa tadi apa? Aku udah selesai. Udah, kalau sudah boleh masuk ke kelas. Kita akan diskusikan di dalam kelas. Jangan lupa kerannya ditutup lagi biar nggak banjir ya. Oh ya. Kerannya silakan. Silakan semuanya. Jangan lupa kerannya ditutup ya. Isi ya. Sudah diisi semua? Baik, anak-anak semuanya, terima kasih anak sudah melakukan percobaan dengan menggunakan alat seadanya, alat yang sangat sederhana ya. Tapi Bapak harapkan kita bisa mendapatkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya dari percobaan yang tadi sederhana. Kita main-main air ya, seger ya. Nah, sekarang Bapak ingin dari 3 kelompok alfa, beta, dan gamma
untuk ke depan menyampaikan hasil percobaannya, kesimpulan hasil percobaannya. Siapa yang dulu kelompokan dulu nih? Ayo kelompokan dulu yang mau sampai sekarang. Kalau kita gambar, yang dulu. Bapak tunjuk dulu yang sudah siap semua. Alfa dulu, silakan. Kelompok Alfa boleh ke depan menyampaikan hasil kesimpulan percobaan yang dilakukan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menyampaikan diskusi tentang percobaan yang tadi. Percobaan yang tadi. Satu. Apakah pengaruh sudut kemiringan arah tembakan terhadap jarak terjauh dan ketinggian yang dicapai benda? Menurut diskusi kelompok kami menyatakan ada. Yang kedua, berdasarkan percobaan yang dilakukan pada sudut tembakan nilai titik terjauh bernilai paling besar. Menurut hasil percobaan kelompok kami, hasilnya mendekati 45 derajat. Nomor 3. Menurut pendapat kelompok kalian, kira-kira pada sudut tembakan nilai titik terjauh akan mencapai nilai maksimum. Menurut kelompok kami, nilai titik terjauh yang akan mencapai nilai maksimum adalah 45 derajat. Berdasarkan nomor 4, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan pada sudut tembakan nilai titik tertinggi benda memiliki nilai paling besar. Sudut yang memiliki titik tertinggi benda memiliki nilai paling besar mendekati 90 derajat. Nomor 5. Menurut pendapat kelompok kalian, kira-kira pada sudut tembakan nilai titik tertinggi akan mencapai nilai maksimum. Menurut kelompok kami, tingginya mencapai nilai maksimum 90 derajat. Nomor 6. Apakah yang terjadi pada titik terjauh dan ketinggian benda jika sudut terus menerus berbesar hingga nilainya lebih dari 90 derajat? Jika kita mencoba meriam dengan sudut lebih dari 90 derajat, maka arah lemparan akan berbalik dari arah semula yang diarahkan. Nomor 7. Pada praktikum kedua, adakah pengaruh kecepatan awal V0 terhadap titik terjauh dan ketinggian benda? Menurut kelompok kami, setelah melakukan percobaan, menyatakan ada. Jika ada, bagaimana pengaruh kecepatan awal V0 terhadap titik terjauh dan ketinggian benda? Semakin besar nilai kecepatan awal V0, nilai titik terjauh dan titik tertingginya semakin besar. Nomor 9, berdasarkan fakta yang kami peroleh dari kegiatan praktikum ini, bagaimana strategi tentara untuk menembakkan meriamnya agar tepat mengenai musuhnya? Tentara harus memperkirakan sudut dan kecepatan awal meriam yang dia miliki. Jika ingin menghasilkan jarak terjauh, maka sudut yang paling tepat adalah 45 derajat. Jika hal tersebut tidak berhasil, maka sebelum bertempur, tentara bisa memvariasi sudut arah tembakan dan kecepatan awal tembakan. Kesimpulannya, ada pengaruh sudut kemiringan arah tembakan dan besarnya kecepatan awal terhadap titik terjauh yang ditempuh benda dan ketinggian yang dicapai benda. 2. Titik terjauh benda akan bernilai maksimal sudutnya 45 derajat. Saat nilai sudut berada di antara 45 derajat dan 90 derajat, makin diperbesar sudut, maka jarak terjauh yang ditempuh akan semakin menurun nilainya. 3. Ketinggian benda akan bernilai maksimum saat sudutnya 90 derajat. 4. Jika sudut semakin diperbesar lebih dari 90 derajat, yang terjadi adalah arah gerakan benda akan berbalik dari arah semula. 5. Jika kecepatan awal yang diberikan untuk menembak semakin diperbesar, maka nilai titik terjauh dan ketinggiannya akan bertambah besar. Sekian presentasi saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan yang di tombol 5 untuk kelompok alfa. Apa ini? Mana tombolnya? Tombol 5 ya, tombol 5 untuk kelompok alfa. Berikutnya yang belum kelompok beta dan gamma. Mana duluan? Beta sama gamma? Mana duluan? Gamma duluan, boleh silakan. Silakan menyampaikan ketua kelasnya, ketua kelompoknya, ya silakan. Silakan di depan.
Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok kami yang berdasarkan hasil diskusi kami. Satu, apakah ada pengaruh sudut kemiringan arah tembak antara jarak penjatuhan jauh dan ketinggian yang dicapai tidak? Ada. Berdasarkan percobaan yang dilakukan pada sudut perambahan dari titik terjauh ke nilai yang paling besar. Menurut kelompok kami, titik terjauh yang terdengar paling besar adalah mendekati 45 derajat. Menurut pendapat kelompok kalian, kira-kira pada sudut perambahan dari titik terjauh akan mencapai nilai 45 derajat. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan pada sudut perambahan dari titik tertinggi benda memiliki yang paling besar. Sesuai percobaan yang kami lakukan, titik paling tertinggi benda yang memiliki yang paling besar adalah mendekati 90 derajat. Menurut pendapat kelompok kalian, kira-kira pada sudut perambahan dari tinggi akan mencapai yang maksimum 90 derajat. Apa yang terjadi pada titik terjauh dan ketinggian benda jika sudut terus menerus diperbesar hingga nilainya lebih dari 50 derajat? Jika kita menunjukkan meriam dengan lebih dari 50, maka arah lemparan akan berbalik dan arah semua yang diharapkan. Pada praktikum kedua, ada pengaruh kecepatan awal terhadap titik terjauh dan ketinggian benda. Ada. Jika ada, bagaimana pengaruhnya kecepatan awal terhadap titik terjauh dan ketinggian benda? Semakin besar nilai kecepatan awal, nilai titik terjauh dan titik lingkungan semakin besar. Berdasarkan fakta yang kalian peroleh dari kegiatan praktik ini, bagaimana strategi tentara untuk mengembangkan keyakinan tersebut mengenai tentara harus memperkirakan sudut dan kecepatan awal kalian yang miliki. Jika ingin menghasilkan jarak terjauh, maka sudut yang paling dekat adalah 45 derajat. Jika hal tersebut tidak berhasil, maka sebelum bertempur atau pada saat latihan, tentara bisa memvariasi sudut arah tembakan dan kecepatan awal tembakan. Kesimpulan dari hasil percobaan kami adalah satu, ada pengaruh sudut kemiringan arah tembakan dan besaran kecepatan awal terjauh dan ketinggian yang dicapai benda. Dua, titik terjauh benda akan bernilai maksimal saat sudutnya 45 derajat. Saat nilai sudut berada di antara 45 derajat dan 90 derajat, semakin diperbesar sudut, maka jarak terjauh yang ditempuh akan semakin menurun nilainya. Ketinggian benda akan bernilai maksimum saat sudutnya 90 derajat. Jika sudut semakin diperbesar lebih dari 90 derajat, yang terjadi adalah arah gerak benda akan berbalik dari arah semua. Jika kecepatan awal yang diberikan untuk menembak semakin besar, maka nilai titik terjauh dan ketinggiannya akan sama besar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak beri jempol 2 tambah 3. Semua sama ya. Sama-sama bagus semua. Bapak kasih ini mana yang paling bagus. Nanti yang paling bagus dapat aja. Yang belum 3 kelompok. Kita silakan Bapak bisa ke depan untuk menyampaikan hasil persembahan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok beta akan mempresentasikan hasil percobaan kami tadi. Menurut hasil percobaan kelompok kami, ada pengaruh sudut kemiringan arah tembakan terhadap jarak terjauh dan ketinggian yang dicapai benda. Yang kedua, menurut percobaan kelompok kami, pada sudut 45 adalah titik terjauh yang bernilai paling besar. Yang ketiga, menurut hasil percobaan kelompok kami, pada sudut 45 derajat adalah nilai titik terjauh yang akan mencapai nilai maksimum. Yang keempat, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, pada sudut 90 derajat adalah nilai titik tertinggi pada nilai yang memiliki paling besar. Yang nomor 5, menurut pendapat kelompok kami, pada sudut 90 derajat adalah nilai titik tertinggi yang akan mencapai nilai maksimum. Yang keenam, apa yang terjadi pada titik terjauh dan ketinggian benda jika sudut terus-menerus memperbesar hingga nilainya lebih dari 90 derajat? Jika kita meluncurkan meriam dengan sudut lebih dari 90, maka arah lemparan akan berbalik dari arah semula yang diharapkan. Yang ketujuh,
Pada praktikum yang kedua, adakah pengaruh kecepatan awal fenol terhadap titik terjauh dan ketinggian benda? Menurut kelompok kami, ada. Yang kedelapan, jika ada, bagaimana pengaruh kecepatan awal fenol terhadap titik terjauh dan ketinggian benda? Semakin besar nilai kecepatan awal atau fenol, nilai titik terjauh dan titik tertingginya semakin besar. Yang kesembilan, berdasarkan fakta yang kalian peroleh dari kegiatan praktikum ini, bagaimana strategi tentara untuk menembakkan meriamnya agar tepat mengenai musuhnya? Tentara harus memperkirakan sudut dan kecepatan awal meriam yang ia miliki. Jika ingin menghasilkan jarak terjauh, maka sudut yang paling tepat adalah 45 derajat. Jika hal tersebut tidak berhasil, maka sebelum bertempur atau pada saat latihan, tentara bisa memvariasi sudut arah tembakan dan kecepatan awal tembakan. Jadi kesimpulan yang bisa kami ambil adalah 1. Ada pengaruh sudut kemiringan arah tembakan dan besarnya kecepatan awal terhadap titik terjauh yang ditempuh benda dan ketinggian yang dicapai benda. Yang kedua, titik terjauh benda akan bernilai maksimal saat sudutnya 45 derajat. Saat nilai sudut berada di antara 45 derajat dan 90 derajat, semakin diperbesar sudut, maka jarak terjauh yang ditempuh akan semakin menurun nilainya. Yang ketiga, ketinggian benda akan bernilai maksimum saat sudutnya 90 derajat. Yang keempat, jika sudut semakin diperbesar lebih dari 90 derajat, yang terjadi adalah arah tembakan benda akan berbalik dari arah semula. Yang terakhir, jika kecepatan awal yang diberikan untuk menembak semakin diperbesar, maka nilai titik terjauh dan ketinggiannya akan bertambah besar. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Beta, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok ini Bapak berikan simbol untuk kelompok alfa ini apa tadi beta. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok beta juga dapat 5 simbol dari Bapak. Tetapi dari 3 kelompok ini Bapak tadi mengamati waktu percobaan ada satu kelompok yang sangat teliti, kemudian paling cepat menyelesaikan atau mengambil data percobaan. Kira-kira siapa yang merasa paling cepat tadi? Alfa, beta, gamma? Ya. Menurut pengamatan Bapak yang paling cepat adalah gamma. Gamma paling cepat dan paling teliti mendapatkan datanya dan paling cepat menyelesaikan. Akan dapat hadiah spesial dari Bapak berupa tempat akhir makan di kantin sebelah, tapi dengan syarat bawa orang masing-masing. Yang paling teliti, paling bagus, paling cepat, Bapak doakan nanti semuanya jadi menteri, jadi presiden. Yang dibuatnya lurus-lurus, walaupun nanti ada yang jadi gubernur, mana yang mau jadi gubernur, jadi wali kota, jadi Pak Menteri. Nah, yang paling lurus sama-sama lurusnya dari jempolnya ya. Walaupun jempolnya lurus, tapi walaupun lurus nanti jadi Pak Camat, ada jadi lurah. Mana yang mau jadi gubernur, ada jadi Pak Gubernur, atau ada yang jadi ketuanya, bisa jadi ketua. Ya, ketuanya nanti saya doakan jadi ibu dosen. Ya. Amin. Kita doakan semuanya, amin. Amin. Oke, anak-anak semuanya, ada beberapa hal tadi yang sudah kita simpulkan dari kelompok A, kelompok B, alfa, beta, dan gamma. Beberapa hal yang tadi disimpulkan, beberapa garis bawahi. Tadi salah satunya apa tadi? Titik terjauh dicapai ketika sudutnya berapa tadi anak-anak? Ya, berapa tadi yang disampaikan oleh ketua tadi? 45. Tapi tadi saya amati Bapak anak-anak semuanya susah melakukan. Kenapa? Karena banyak faktor ya, namanya percobaan itu tidak bisa perfect, tidak bisa sempurna. Ada banyak faktor apa kira-kira tadi? Pertama yang namanya alatnya sangat sederhana, air, rebusan ya. Kemudian megangnya juga menceng-menceng, karena mungkin salapannya orang banyak tadi ya. Gitu kan? Salapannya cuma sedikit, jadi megang miring begini ya. Jadi kalau turunnya lagi kurang enggak, datangnya kebablasan gitu ya. Jadi kelompok mana dari alfa kayaknya ya. Dari alfa. Dari alfa salapannya yang banyak dari dulu ya. Nah, terus apa lagi tadi? Titik. Tadi terjauh ya, sudutnya berapa?
45. Nanti T tertinggi dicapai kalau sudah berapa? Ya 90 atau tegak pasti kalau sudah 90 artinya tegak lurus itu ketinggiannya akan mencapai maksimum. Tapi tadi juga kayaknya susah ya, baik kalau alfa kita gampang untuk tegak susah. Nah ya faktor air tadi ya. Nah terus pertanyaan Bapak, ada yang mencoba untuk tabel 2 tadi. Tabel 2 tadi sebenarnya kelompok alfa pakai sudut berapa tadi? Yang tadi tabel 2 yang tadi kan ada kecil, kerannya kecil, sedang besar tadi ya. Mencet bukanya tadi, yang kecil, yang besar. Kalau tidak salah tadi 10 ya. Bapaknya 10 ya tadi. Ya, dengan sudut 10 derajat, yang kecil dan sedang dan besar, matanya kecil, matanya sedang, matanya besar, perawatannya gimana? Tadi disimpulkan tadi kalau nggak salah disampaikan semakin besar kecepatannya, kalau sudutnya sama, lemparannya bisa jauh. Kalau misalnya gitu tadi ya, agak gede, ya agak gede, angkanya berapa, agak besar sedikit, makin jauh lagi. Dipencet bagian kecil, pencetnya makin besar, makin jauh lagi. Sama nggak dengan kelompok beta? Sama ya. Kalian lihat juga di kelompok alfa juga gitu sama ya. Ada beberapa simpulkan, Bapak nilai semuanya bagus, kesimpulannya bagus, semuanya benar. Bapak balik lagi ke video yang Bapak tampilkan di awal. Ada yang bisa menjawab? Siapa tadi namanya? Mas Iksan Jordan tadi ya? Siapa? Ya, ini Mas teman saya. Teman saya di waktu di sana gitu ya, waktu bermain teman-teman. Siapa namanya Michael Jordan ya? Siapa namanya itulah pokoknya ya. Nah, si Jordan itu tadi kan melempar apa tadi? Oke, nah, biasanya dilemparkan dari jarak jauh di luar apa? Di luar garis. Nah, dari ya itulah namanya ya. Saya bukan orang olahraga jadi kurang paham ya. Nah, dari luar garis sekali lempar bisa masuk. Apa yang dihitung sebelum si Jordan ini melemparkan bola? Yang dilakukan apa? Pertama apa tadi sudut lempar, sudut elevasi dia pikirkan. Di sana sudut elevasi berapa dia udah dipikirkan udah dia apa? Analisis yang dilemparkan. Terus apa lagi? Selain sudutnya apa lagi tadi? Arahnya kemana ya? Terus kemudian apa lagi? Kecepatannya. Jadi sebelum si Jordan melemparnya berapa ini lemparan bolanya? Balik yang satunya lagi apa tadi? Yang bola tadi ya. Kita balik lagi ke yang awal, permasalahan awal ya. Tadi ya, bola. Nah, ini si apa tadi? Kalau ini tahu banyak ya. Nah, yang ini tadi kalau dilihat lagi, balik lagi ke sini kira-kira sini. Ya, sambil kita nonton ya, sambil kita bahas. Apa yang dilakukan sih? Apa tadi namanya crossing? Ya, Cristiano Ronaldo apa dilakukan? Bola ditendang, berarti sebelum si Cristiano Ronaldo menendang, yang diperhatikan oleh Cristiano adalah satu, arahnya kemana dulu? Untuk sudut berapa? Karena dia sudah tahu dari sini ke sana jaraknya sekian meter. Kemudian apa lagi yang dilakukan oleh si Cristiano Ronaldo? Kecepatan bola ditendang oleh si Cristiano Ronaldo, sehingga dia bisa memperkirakan atau menghitung analisis kapan bola itu nyampe di gawang, kemudian kapan bisa melewati tingginya pemain-pemain yang menjaga gawang. Paham kira-kira ya? Ada yang bisa ngasih contoh fenomena kejadian gerak parabola di dalam kehidupan sehari-hari selain dua hal apa tadi ini? Bola, basket, tadi juga Bapak contohkan di RKPD, tentara yang melakukan lemparan ya. Pernah kalian dulu pernah main ini? Ada yang pernah kenal gambar ini? Masih kenal. Ya, apa yang diperhatikan? Pasti dulu nggak? Kalian memikirkan berapa sih lokasinya gitu ya? Karena belum pernah belajar gerak parabola. Andainya kalian mungkin waktu itu ya, waktu SD sudah belajar gerak parabola, mungkin main game ini menangkap sampai level tertinggi. Gitu ya. Ada yang pernah main ini? Tahu penerapan gerak parabola. Ada lagi yang lain? Yang bisa memberikan contoh? PR kalian ada anak-anak semuanya di rumah, silakan cari fenomena kejadian-kejadian yang menerapkan atau menggunakan prinsip-prinsip gerak parabola. PR ya, dalam minggu besok dikumpulkan dalam bentuk tulisan. Paham ya? Untuk pertemuan besok. Kemudian sebelum kita akhiri, Bapak ingin memberikan refleksi untuk kegiatan belajar kita. Bapak ingin minta pendapat anak-anak yang Bapak sayangi, Bapak cintai. Kira-kira apa yang dirasakan, apa yang dialami selama kita kurang lebih 1 jam tadi. Ada yang ingin ngasih pendapat? Masukan Bapak? John, silakan John. Nah, pendapatnya gimana?
Oh, seru. Kata John, seru mainan air. Bagus. Terima kasih pendapatnya. Nanti untuk masukan kita, lain waktu kita jangan hanya pakai air ya. Kalau air salju kita bawa ke sini untuk main. Bagi saya, atau air es, air tawar kita bawa. Dari kelompok yang lain ada mau kasih dapat refleksi silakan. Asik mana juga sama, ya. Asiknya di mana asiknya? Airnya banyak. Di rumah nggak ada air ya, nggak tahu ya. Ada. Atau airnya lebih tinggi di sini ya? Ya. Dari kelompok kan mungkin silakan. Dapat banyak pengalaman, salah satu pengalaman apa? Ngumpul gini ya? Ini ngumpul ini. Oh, sudah. Orang Jawa ini ngumpul gitu ya. Ya, terima kasih masukan dari kalian dan semua yang Bapak cintai. Nanti akan kita berikan ini untuk refleksi Bapak, penilaian Bapak. Bapak akan mencoba membuat atau melakukan bahwa fisika itu lebih nyaman, lebih enak kalau kita jangan sambil santai, sambil tidur, sambil senang bermain. Walaupun tetap kita juga lakukan dengan mengambil data. Tapi kalau tadi mungkin kerjaannya sambil di buku yang gede, kemudian ada rumus-rumusnya, stres duluan ya. Tapi tanpa sengaja kita dengan menggunakan alat yang sederhana, walaupun dengan keran, bisa mendapatkan konsep hubungan antara apa tadi? Ya, berupa hubungan antara sudut dan pengaruh sudut dengan apa tadi? Jarak jauhnya, dengan tinggian kecepatannya dan seterusnya dengan tinggian sudutnya. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita, Bapak akan mengambil nilai untuk dimasukkan nanti ke dalam rapor dan apakah anak-anak semuanya bisa memahami semuanya. Tolong dikerjakan soal ini, waktunya 30 menit. Bapak bagi soal evaluasi. Ada 3 soal, silakan dikerjakan. Siapkan di bukunya, disiapkan buku tulisan masing-masing. Ya, waktu mengerjakannya 30 menit. Siapa yang selesai enggak, beri kumpul. Ya, silakan di buku masing-masing. Ini evaluasi untuk hari. Oh iya. Sudah belum Pak? Ini oh ya Pak. Kita evaluasi. Ada 3 soal yang harus kalian selesaikan, waktunya 30 menit dari sekarang. Ya, ditulis di buku masing-masing, kemudian tulis sama dengan cara tulisannya. Udah semua? Mulai dari sekarang waktu 30 menit. Ya, di buku tulis. Buku kertas. Ya, di buku kertas kosong. Ya, di buku latihan masing-masing ya. Di buku latihan masing-masing ditulis di jawabannya. Nanti dikumpul bersama di bukunya. Ya. Yuk, mulai kerja. Ya. Kerjakan dengan serius. Anggap aja ini ujian SBMPTN. Wah, gitu ya. Silakan dikerjakan dengan serius. Boleh dibolak-balik dari nomor 1 dulu, nomor 2 dulu, baru nomor 3 boleh. Atau nomor 3 dulu, silakan dikerjakan yang paling mudah. Ya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ya, gampang kan soalnya? Gampang, silakan ya. Ya, 2 menit lagi. 2 menit lagi ya, selesaikan. 2 menit lagi.
1 menit lagi? Sudah. Ya. Yang belum selesaikan dulu. Oke, kalau sudah semuanya soal 3 soal, ya silakan soalnya dimasukkan ke dalam bukunya dikumpul ke depan. Jadi kalau kelompoknya silakan dikumpul ke depan. Ya. Silakan soalnya diselipkan ke bukunya, kemudian bukunya ditumpuk, depan silakan masing-masing dikumpul ke depan untuk dikumpulkan. Ya, dikumpul. Ya, ayo silakan kelompok di sini. Ya. Silakan dikumpul untuk kelompok alfa, kelompok beta, kelompok gamma, ya. Ya, silakan dikumpul ke depan, ya. Masih bisa kelompok alfa, kelompok beta. Baik, anak-anak semuanya, kegiatan belajar kita hari ini sudah selesai. Semoga berikutnya kita akan masuk dalam materi tentang gerak melingkar. Silakan bahan ajar atau materi buku yang sudah dibagikan oleh sekolah yang memegang semuanya. Silakan dalam minggu ini dipelajari. Besok kita akan memperdalam atau mengkaji lebih jauh tentang materi gerak melingkar. Gerak melingkar beraturan. Sebelum kita tutup, kami minta kesediaannya salah satu dari siswa semuanya untuk memimpin doa. Untuk silakan. Sebelum kita pilih pelajaran hari ini, mari kita doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semuanya sudah semangat, sudah berarti. Semoga semuanya menjadi orang yang sukses. Amin. Ada salah-salah dari Bapak. Semuanya Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, hati-hati di jalan, jangan bermain. Kita hari libur, kita akan memaafkan dari ibunya dengan sebaik-baiknya. Silakan anak semuanya. Boleh? Enggak, duduk dulu enggak apa-apa.